Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad Surabaya yang saya muliakan, malam hari ini kita mulai memasuki bab tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah telah menurunkan kitab-kitab suci yang lain sebelum atau kepada nabi sebelum beliau. Di antara kitab-kitab suci yang Allah turunkan, ada yang Allah sebutkan namanya, dan ada kitab-kitab suci yang Allah tidak menyebutkan nama-namanya. Di antaranya, apa yang Allah sebutkan adalah kitab Taurat. Maka kita wajib meyakini adanya kitab suci Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nura. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mana di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan Allah menurunkan kitab Taurat untuk orang-orang Yahudi. Dan Allah menyebutkan bahwa kitab Taurat yang Allah turunkan pada saat itu berisi petunjuk dan cahaya. Kemudian Allah turunkan Injil. Di antara kitab suci yang Allah sebutkan namanya adalah Injil, yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 46. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. Dan kami iringkan jejak mereka, yakni nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Isa datang untuk membenarkan apa yang sebelumnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Kemudian Zabur yang Allah turunkan kepada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah firmankan
di dalam surat Al-Isra ayat 55. Allah berfirman, wa ataina Dawud zabura, dan kami telah memberikan zabur kepada Dawud. Kemudian ada pula as-suhuf, lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihimassalam, yang Allah sebutkan di dalam surat An-Najm ayat 32 sampai 36, ayat 36 sampai 42, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam suhuf, dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Alla taziru waziratu wizra ukhra, yaitu bahwasannya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Demikian pula Allah sebutkan di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Di ayat yang ke-18 terutama kita bisa membaca, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf artinya lembar-lembaran. Wa ammal kutubul ukhra allati nazalat ala sairi rusul falam yukhbirna Allah Ta'ala an asma'iha. Adapun kitab-kitab suci yang lain yang Allah turunkan kepada para rasul, ada kitab-kitab suci yang lain, namun Allah tidak menyebutkan nama-nama kitab-kitab suci tersebut. Wa innama akhbarana subhanahu anna likulli nabiyyin arsalahu Allah risalatan ballagha qaumahu faqal. Yang Allah kabarkan kepada kita bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti diberi risalah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahida. Dulunya manusia itu adalah umat yang satu. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Maka setelah mereka berselisih, terjadi kesyirikan, maka Allah mengutus para nabi sebagai mubasyirin, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. Dan Allah turunkan bersama dengan mereka, bersama dengan para nabi tersebut, Alkitab, kitab suci yang isinya adalah kebenaran. Allah turunkan kitab suci bersama mereka dengan benar. Untuk apa? Untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Dan inilah fungsi dari kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi sebagai rujukan bagi manusia dalam menentukan urusan-urusan mereka, dalam memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Dan kita lihat tadi, kita baca, semua kitab suci selalu diberi sifat oleh Allah sebagai kitab yang memberi petunjuk dan cahaya. Maka tidak ada petunjuk kecuali mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Kama yajibu an nu'min, fayajibu alaina an nu'min bihadhihi al-kutub allati lam tusamma ijmalan. Maka kita wajib
untuk mengimani kitab-kitab suci yang Allah turunkan secara global, yakni kitab-kitab suci yang Allah tidak sebutkan namanya. Wala yajuzu lana, dan tidak boleh bagi kita untuk menisbahkan kitab, kita nisbahkan kepada Allah. Kita katakan ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah selain kitab-kitab suci yang telah Allah sebutkan nama-namanya atau Allah sebutkan secara global. Yang secara global kita imani secara global bahwa Allah turunkan kitab-kitab suci yang lain kepada para nabi. Yang tidak Allah sebutkan namanya kita imani secara global, yang Allah sebutkan nama-namanya kita imani secara terperinci sesuai dengan nama-nama yang disebut. Yang tidak disebutkan namanya, maka tidak boleh kita membuat nama-nama baru bagi kitab-kitab suci Allah. Maka ketika kita mengatakan ada kitab suci yang bernama ini, maka kita harus menunjukkan dalil, karena ini terkait dengan urusan wahyu, dan urusan wahyu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita wajib untuk mengimani bahwasanya kitab-kitab ini turun dengan membawa kebenaran, turun sebagai cahaya yang menerangi kehidupan manusia, dan dia diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan semua kitab-kitab suci Allah turunkan membawa ajaran tauhid, baik dalam urusan rububiyahnya Allah, dalam urusan uluhiyahnya Allah, terkait juga dalam urusan asma dan sifat-sifat Allah. Tidak mungkin ada kitab suci yang mengajarkan kesyirikan. Seluruh kitab suci yang Allah turunkan prinsipnya satu, kesamaannya satu, yaitu tauhidullah, dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayat-ayat Allah, wa annama nusiba ilaha mimma yukhalifu dhalik innama huwa min tahrifil bashar wa san'ihim. Adapun yang dinisbahkan kepada kitab-kitab suci terkait dengan ajaran-ajaran yang di dalamnya ada ajakan untuk menyekutukan Allah, maka itu merupakan tahrif, perbuatan merubah yang dilakukan oleh manusia. Kalau ada kitab suci yang mengajarkan kesyirikan, yang mengajarkan bahwa Allah memiliki anak, maka dia pasti bukan kitab suci. Dia adalah produk tulisan manusia atau hasil karya dari manusia. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Setiap rasul yang diutus oleh Allah, semuanya menyerukan, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Semua kitab suci yang Allah turunkan mengandung prinsip yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Azza wa Jalla hanya menjaga keaslian Al-Quran, sehingga nanti akan kita baca terkait dengan penyimpangan dan perubahan yang terjadi pada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum diturunkan Al-Quran. Karena kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum diturunkannya Al-Quran tidak ada jaminan penjagaan Allah. Hanya Al-Quran yang dijamin oleh Allah, sehingga Al-Quran sampai detik ini dan sampai hari kiamat tidak akan mengalami perubahan, dan tidak akan ada mampu manusia yang merubah
Setiap kali ada usaha-usaha untuk mentahrif, merubah Al-Quran, mengurangi, menambah, pasti akan dibongkar kejelekannya dan kebusukannya. Pasti. Dan itu sudah mujarab, sudah terbukti. Setiap kali ada upaya untuk merusak, menambah, mengurangi, pasti akan terbongkar. Karena Allah Azza wa Jalla berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Hanya Al-Quran. Maka kalau kitab Injil, Taurat terjadi tahrif, perubahan-perubahan, tidak demikian dengan Al-Quranul Karim. Wa yajibu alaina an nu'mina bi anna Al-Quran al-azim wa akhiru kitabin nazala min indillahi ta'ala wa anna Allah azza wa jalla qad khassahu bimazaya tamayyaz biha an jami'i ma taqaddamahu min al-kutub al-munazzala. Dan kita juga wajib mengimani bahwa Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung ini merupakan kitab suci yang terakhir yang Allah turunkan. Dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan beberapa keistimewaan. Allah telah memberikan keistimewaan di dalam Al-Quran yang tidak terdapat pada kitab-kitab suci sebelumnya. Kenali keistimewaan Al-Quran. Apa keistimewaan Al-Quranul Karim? Min ahammiha, di antara keistimewaannya adalah annahu tadamman, sesungguhnya Al-Quran itu mengandung, memuat khulasatut ta'alim al-ilahiyah, intisari ajaran-ajaran Allah. Wa jaa muayyidan wa musaddiqan lima jaa fil kutubis sabiqah. Dan Al-Quran datang untuk memperkuat dan membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab suci terdahulu, yakni min tauhidillah, memperkuat apa yang ditekankan oleh kitab-kitab suci terdahulu, yaitu tentang tauhidullah, keesaan Allah, wa ibadatih, ibadah hanya kepada Allah, wa wujubi ta'atih, wajibnya taat hanya kepada Allah, taat mutlak hanya kepada Allah. Dan Al-Quran menghimpun kebaikan dan keutamaan yang tercecer pada kitab-kitab terdahulu. Wa jaa muhaiminan wa raqiba yuqirru ma fiha min haqq wa yubayyin ma dakhala alaiha min tahrif wa taghyir. Al-Quran datang untuk menjadi pengontrol dan pengawas kitab-kitab suci sebelumnya. Ia mengakui kebenaran yang ada dalam kitab-kitab itu dan menjelaskan pemutarbalikan dan pengubahan yang terjadi pada kitab-kitab terdahulu. Jadi sebelum diturunkannya Al-Quran, kitab Taurat wal Injil itu sudah mengalami perubahan, maka Allah turunkan Al-Quran di antaranya mengoreksi apa-apa yang dirubah atau menyebutkan apa-apa yang dirubah di dalam kitab-kitab suci mereka. Allah membongkar aib para ulama-ulama Bani Israel yang merubah isi kitab suci mereka. Oleh karena itu, ikhwani fillah, Al-Quran menjadi penentu sebuah kebenaran. Maka seluruh kebenaran terdahulu harus disesuaikan dengan Al-Quran. Dan kita akan baca bahwa Al-Quran inilah satu-satunya kitab suci yang wajib menjadi pedoman bagi umat Islam. Umat Islam tidak diperintahkan untuk kembali kepada ajaran-ajaran sebelum Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran sebagai penutup, Al-Quran sebagai pengontrol, Al-Quran yang menentukan benar salah dari apa-apa yang diturunkan. Apa yang ditentukan oleh Al-Quran dari kebenaran kita imani, apa yang ditetapkan
oleh Al-Quran itu sebagai kebatilan, maka kita katakan batil. Dan banyak kebatilan yang diungkap di dalam Al-Quran terkait dengan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Ya. Maka ketika terjadi perubahan, namanya bukan kitab suci lagi. Ya. Karena sudah bercampur dengan pemikiran-pemikiran manusia. Disebut kitab suci ketika itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Kata Allah, dan telah kami turunkan kepadamu kitab, yakni Al-Quran, dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Muhaiminan, sebagai batu ujian. Artinya apa? Al-Quran sebagai tolok ukur kebenaran. Dia yang menentukan mana yang hak, mana yang batil dari apa yang telah diturunkan sebelumnya. Artinya kebatilan-kebatilan yang dianggap batil oleh Al-Quran biasanya dari tahrif, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia dalam kitab-kitab tersebut. Dan juga Al-Quran menegaskan apa yang menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada pertentangan antara syariat dan tidak mungkin terkait dengan prinsip. Tidak mungkin terkait dengan prinsip. Kalau prinsip, semua kitab suci sama. Tapi pasti akan terjadi perbedaan dalam hal yang terkait dengan furu'iyah. Hal-hal cabang. Teknis melaksanakan ibadah, tata cara ibadah. Contohnya salat, contohnya puasa. Maka yang menjadi ukuran kebenaran adalah Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan sebagai penutup dan juga penghapus ajaran-ajaran yang dulunya berlaku. Itu yang disebut dengan batu ujian. Maka sekali lagi seorang Muslim sudah tidak perlu lagi melihat atau mencari tahu kitab-kitab terdahulu untuk dipelajari. Buat apa? Selesai sudah. Ya, kecuali Anda seorang peneliti, pengkaji atau kristolog, silakan. Tapi mau iseng-iseng jangan, karena sudah tidak berlaku. Ya. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab pernah membawa lembaran dari Taurat. Ya. Dimarahin oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Apakah belum cukup ya Umar? Umat Islam tidak butuh kitab yang lain. Kitab petunjuk yang lain sudah tidak butuh, Pak. Cukuplah Al-Quranul Karim. Wa annahu ja'a bi syari'atin 'amalil bashar fiha kullu ma yulzimuhum li sa'adatihim fid darain. Dan Al-Quran datang dengan membawa syariat yang berlaku umum bagi seluruh manusia. Dia memuat, Al-Quran memuat apa yang harus dilakukan manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Nasakha biha jami'a syara'il amaliyah al-khasa bil aqwamis sabiqah. Al-Quran menghapuskan syariat-syariat amaliyah. Ya. Kata-kata syariat amaliyah, maka di sini tidak termasuk di dalamnya syariat yang berisi keyakinan. I'tiqad. Karena kalau i'tiqad semuanya sama. Tapi syariat-syariat amaliyah. Ya. Contohnya apa? Puasa. Ya. Bani Israel mereka diwajibkan puasa, tapi teknisnya tidak seperti puasa di dalam Islam. Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka ada salat, ibadah salat. Tapi waktu, tata caranya, teknisnya berbeda dengan apa yang diturunkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa athbata fiha al-ahkam an-nihaiyah al-khalida as-salihah li kulli zamanin wa makan. Dan Al-Quranul Karim menetapkan hukum-hukum final yang abadi
yang cocok untuk segala waktu dan tempat. Maka ada hukum-hukum yang telah ditetapkan atau hukum-hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Syariat yang ada di dalam Al-Quran pasti sejalan dan bisa diamalkan di semua tempat dan semua waktu. Dan itu harus menjadi keyakinan umat Islam. Tidak ada syariat yang ada di dalam Al-Quran yang tidak bisa diterapkan atau tidak layak diterapkan di satu waktu. Seluruh ayat-ayat Allah bisa diterapkan. Kenapa? Karena dia menjadi petunjuk. Dan satu-satunya petunjuk. Dan petunjuk yang tidak mungkin salah. Tidak mungkin menyesatkan, berbeda dengan kitab tulisan hasil dari produk pemikiran manusia. Maka Al-Quran salih likulli zamanin wa makan. Dia sesuai, bisa diterapkan, baik untuk diterapkan likulli zamanin wa makan, setiap waktu dan setiap tempat. Dan para ulama sepakat, ahlu sunnah wal jamaah sepakat, tidak ada khilaf, kecuali orang-orang munafik. Perbedaan kita dengan mereka jelas, atau orang-orang sekuler. Siapa yang meyakini bahwa Al-Quran tidak layak diterapkan di satu zaman atau di tempat tertentu, dia kufur kepada Allah. Sepakat. Anda cari dari madhab manapun. Siapa yang meyakini bahwa sekarang Al-Quran nggak boleh, Al-Quran itu cocoknya buat orang Arab. Ya. Kalau ada orang ngomong seperti itu, kalau dia mengaku Muslim, maka Muslimnya perlu diberi tanda tanya besar. Jangan-jangan dia dakhil, penyusup yang masuk ke dalam tubuh umat Islam. Walaupun jumlah mereka banyak, termasuk di negara kita. Dan mereka terus menyebarkan pemikiran-pemikirannya, mereka ingin susupkan di lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan mereka ingin menyusupkan di lembaga-lembaga yang membuat kebijakan. Menyusupkan keraguan-raguan tentang fungsi Al-Quran. Namun ikhwani fillah, wa makaru wa makar Allah. Makar-makar mereka tidak akan berhasil. Makar-makar mereka tidak akan berhasil. Anda lihat upaya-upaya menjauhkan orang dari Al-Quran. Artinya tidak berhasil 100%. Ada proyek-proyek yang berhasil menjauhkan kita dari umat, dari Al-Quran, tapi ada sekelompok umat, sekelompok orang yang terus berpegang dengan Al-Quran dan menyuarakan kebenaran. Tidak akan mati di tengah-tengah umat Islam orang-orang yang menyuarakan kebenaran al-haq. Karena itu janji Allah Azza wa Jalla, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah. La tazalu ta'ifah, akan ada ta'ifah, sekelompok umat di tengah-tengah umat ini akan ada sampai hari kiamat. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Mereka menampilkan kebenaran, menyuarakan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang khadhalahum, yakni meninggalkan mereka, merendahkan mereka. Tidak membahayakan mereka, mereka tetap terus berjalan di jalan Allah. Dan ini ujian buat kita. Ya. Kita termasuk orang-orang yang membela atau menentang atau penonton. Akan tetapi sekalipun seluruh manusia melawan Al-Quran, Allah akan menangkan Al-Quran. Pasti itu. Agama ini akan tegak. Kemenangan itu bukan dari kita, Pak. Coba kita diuji oleh Allah. Kita termasuk pemain, pembela, atau lawan,
atau penonton. Kan ada orang-orang saleh, Pak, orang-orang baik tapi hanya menjadi penonton saja, Pak. Hatinya tidak terusik dengan upaya-upaya yang menjauhkan umat dari Al-Quran, menjauhkan umat dari sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak terusik, Pak. Itu penonton. Itu tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan dalam sejarah emas umat Islam. Sejarah emas umat Islam diisi oleh mereka-mereka memperjuangkan agama Allah. Termasuk mereka-mereka menyuarakan ajaran Al-Quran. Mereka-mereka yang ingin Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran tersebar. Mereka-mereka yang menjadi pembela, penghafal, pecinta. Kemudian ikhwan billah, maka hati-hati ikhwan dengan pandangan-pandangan yang ingin membuat keraguan-raguan akan universalitas ajaran agama Islam. Allah turunkan Al-Quran untuk seluruh manusia di semua tempat, di semua zaman. Dan kita saksikan ikhwan, ajaran-ajaran Islam bahkan di tempat-tempat di negara-negara non-muslim itu sudah mulai dipelajari, dikaji. Bahkan sistem ekonomi non-riba itu sudah menjadi pilihan. Karena mereka melihat bagaimana sistem ribawi ini menghancurkan tatanan ekonomi dunia. Karena tidak ada yang salah dari ajaran-ajaran Islam. Yang salah itu kita umat Islam yang menerapkannya. Menerapkan tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan Al-Quran, innal Qur'ana huwal kitabur rabbani al-wahid alladhi ta'ahhada Allah bihifdih. Sesungguhnya Al-Quranul Karim merupakan satu-satunya kitab yang Allah turunkan yang dijamin akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya. Faqala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Kalau Allah yang menjaga, khalas, akan terjaga. Wa qala aidan, Allah pun berfirman di dalam surat Fussilat ayat 41 sampai 42, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Quranul Karim la kitabun aziz, merupakan Al-Quran adalah kitab yang mulia, aziz, yang tidak dapat dimasuki kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. La ya'tihil batil, tidak akan bisa dirubah, bahkan disusupi kebatilan. Sehingga orang-orang yang tidak mampu menyentuh terkait dengan keaslian Al-Quran, mereka sudah mulai masuk membuat keraguan-raguan dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian mulai melakukan penafsiran-penafsiran yang bertentangan dengan isi dari prinsip-prinsip dalam Al-Quranul Karim. Ya. Namun usaha mereka tentunya tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah menciptakan orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran, pakar-pakar Al-Quran, yang kemudian menjaga keaslian dan menjaga isi dari Al-Quranul Karim. Dan keistimewaan ini, ikhwani fillah, merupakan cabang dari keistimewaan lainnya, yaitu bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk seluruh manusia. Al-Quran tidak diturunkan untuk umat tertentu, kaum tertentu, sebagaimana kitab-kitab suci yang lain. Kama kanatil kutubus sabiqah, fakana hifdhuhu min at-tahrif wa siyanatuhu an 'abthin nas. Jadi pemeliharaan Al-Quran oleh Allah dari pemutarbalikan dan campur tangan manusia adalah dalam rangka agar ia tetap menjadi hujjah abadi bagi manusia hingga Allah mewariskan bumi ini beserta penghuninya. Kalau kitab-kitab suci yang lain Allah turunkan hanya untuk kaum tertentu. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa. Berbeda dengan Al-Quran, Allah turunkan untuk seluruh umat manusia. Umatnya Nabi Muhammad SAW yang hidup di zaman Nabi hingga hari kiamat. Maka tidak mungkin Al-Quran yang diturunkan untuk seluruh manusia sepanjang zaman akan mengalami perubahan. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang memang hanya khusus diturunkan bagi umat-umat tertentu, bagi nabi-nabi tertentu. Sehingga ketika nabinya wafat, Quran, kitab suci mereka bisa rubah. Nah, sudah masuk Isya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.